Halo semuanya, sahabat Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai NPV dan IRR dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi apa itu NPV ya, atau yang disebut dengan Net Present Value? NPV adalah suatu alat analisis untuk menguji kelayakan dari suatu investasi. Nah, jikalau NPV lebih daripada nol, itu berarti usaha tersebut layak dilakukan atau dilanjutkan. Karena memiliki arti bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian jikalau NPV kurang dari nol, itu mengartikan bahwa usaha tersebut tidak layak untuk dilakukan, ya, atau tidak layak untuk dilanjutkan karena biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Nah, jikalau NPV sama dengan nol, manfaat yang diperoleh hanyalah cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. IRR itu sendiri menunjukkan kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang dicapai. Nah, nilai IRR yang lebih besar atau sama dengan tingkat diskonto yang telah ditentukan, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan. Oke, kita langsung saja pada perhitungan dengan menggunakan Excel, bagaimana cara menghitung atau mencari NPV dan IRR. Di dalam tabel ini sudah nampak atau terlihat ada tahun ya, 5 tahun, dari tahun 0 sampai tahun kelima. Kemudian ada biaya tetap, misalnya peralatan, bangunan, dan sebagainya. Kemudian biaya variabel ya. Jadi biaya variabel itu biaya yang habis dikeluarkan dalam satu kali produksi. Sedangkan biaya tetap biasa kita lakukan atau kita hitung dengan cara menghitung penyusutannya terlebih dahulu, sehingga kita mendapatkan biaya tetapnya. Kemudian ada total cost. Jadi total cost ini penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada total penerimaan. Nah, total penerimaan ini dapat dari mana? Total penerimaan ini harga dikali dengan quantity, ya, P kali Q. Jadi berapa harga misalnya dari suatu produk dengan jumlah unit dari produk tersebut. Sehingga diperoleh penerimaan total. Kemudian keuntungan. Jadi berbeda antara keuntungan atau yang disebut dengan pendapatan dengan penerimaan. Kalau keuntungan atau pendapatan ini sudah dikeluarkan dengan biaya TR, ya, total penerimaan sama dengan P dikali dengan Q. Keuntungan ya atau disebut dengan pendapatan sama dengan TR dikurangi dengan TC. Nah, TC ini diperoleh dari ini tadi ya. Total biaya tetap ya, penjumlahan biaya tetap dan biaya variabelnya. Sedangkan TR yaitu diperoleh dari sini. Oke. Nah, semoga sampai sini sudah paham ya. Kemudian kita akan mencari DF. Jadi ada dua perhitungan. Oh ya, tiga perhitungan yang saya akan tampilkan di sini, yaitu dengan menggunakan cara satu, kemudian menggunakan cara dua, dan menggunakan cara tiga. Ya, nah, cara tiga ini merupakan cara yang tercepat. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui cara yang lain. Untuk menemukan cara yang satu ini, maka kita memerlukan yang namanya DF. Jadi apa itu DF? Atau yang disebut dengan diskon faktor. Diskon faktor atau DF ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat bunga yang relevan yang digunakan untuk menilai nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Di sini kita asumsikan dengan bunga 40%, di mana rumus DF-nya ini yaitu satu, jadi DF satu per satu ditambah dengan I pangkat T, ya. T ini tahun. Misalnya tahun keberapa? Misalnya bisa tahun ke-0, tahun ke-1, di sini sampai dengan tahun yang kelima. Maka kita mencari DF-nya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Jadi kita isi saja di sini T. Jadi satu dibagi dengan satu tambah I bunga yang berlaku, ya, pangkat T. Nah, di sini I-nya adalah 40% ya. Jadi bunga yang berlaku adalah 40%.
Kita akan mencari terlebih dahulu DF-nya. 1 dibagi, kemudian dalam kurung 1 ditambah I, ya, tingkat bunganya 0,4 dari 40% ini ya, berarti 0,4 pangkat 0 karena masih 0 tahun. Sama dengan 1 kemudian dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga 0,4 tutup kurung pangkat 1 0,71. Nah, ini bisa kita tarik saja ke bawah, kemudian kita atur kembali, di mana pangkat satunya tadi itu kita rubah menjadi pangkat 2 karena tahun kedua. Kemudian ini kita ganti tahun ketiga, ini kita ganti tahun keempat, ini kita ganti tahun kelima. Oke. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, ya. Ini tadi 1 ya, saya hapus dulu ini. Kemudian ini, kemudian pangkatnya ini kita tarik ya dari B berapa ini? Ya, B6 sampai dengan B11. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja seperti ini. Tetapi biasanya ininya bergeser ya. Nah, ini kan bergeser ini. Jadi tinggal kita naikkan. Jadi dia terblok saja sampai di tahun kelima. Selanjutnya kita akan mencari NPV-nya. Ya, jadi NPV-nya ini dengan cara pertama, yaitu tinggal dikalikan saja. Ya, keuntungan dikali dengan 1. Nah, kemudian tinggal kita tarik. Hitung totalnya. Kita blok dari atas. Maka totalnya dihasilkan 3,74. Nah, nanti kita akan bandingkan NPV dengan cara 1 dengan cara 2, dengan cara ketiga, dengan cara cepat, apakah sama atau tidak hasilnya. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan cara kedua yang mencari NPV. Ini lebih gampang lagi ya, lebih simpel lagi, tanpa perlu kita mencari DF-nya terlebih dahulu. Dengan cara sama dengan harus memasukkan keuntungannya, yaitu di tahun 0, yaitu minus 40. Kemudian dibagi dengan 1, ya dalam kurung dulu, 1 ditambah dengan 0,4 ya. Jadi 0,4 ini adalah 40% bunganya. Ditambah dengan I 0,4. Tutup kurung, kemudian dipangkat dengan yaitu tahun ke 0. Oke. Oke, kita langsung klik saja di tahun ke 0 ini di B6 ya. Di B6. Enter, maka diperoleh hasilnya sama dengan cara yang pertama. Jadi NPV dengan cara kedua ini, NPV sama dengan, biasanya pada umumnya rumus umum yang digunakan biasanya mereka menggunakan arus kas. Jadi arus kas, kita pakai arus kas saja ya, pakai rumus umum. Arus kas dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan I. Tutup kurung pangkat T. Nah, sama dengan DF tadi ini rumusnya. Jadi arus kas ini sama dengan keuntungan ini. Oke, ini kita sudah dapat tahun pertama, kita hitung tahun kedua, tinggal kita tarik saja di sini ya, dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Nah, jadi hasilnya sama, teman-teman. Ya. Kemudian kita totalkan di sini. Nah, totalnya sama ya, 3,7. Nah, kemudian kita akan mencari NPV dengan cara yang ketiga. Ini lebih gampang lagi. Sama dengan NPV
Ini sudah ada MPV-nya. Kemudian rate, ya, bunganya itu 40%, ya, jadi 0,4. Nah, kemudian koma, jadi ada Excel yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi kalau Excel yang Anda gunakan pakai titik koma, pakai titik koma. Jadi Excel yang saya gunakan ini sudah terformat menggunakan koma. Jadi koma, kemudian kita blok dari tahun pertama ini sampai tahun kelima. Dari G7 sampai dengan G ke-11. Kemudian tutup kurung, ditambah dengan tahun ke-0 ya, minus 40. Enter. Oke, hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya, cara satu dengan cara dua. Namun ini lebih simpel lagi, ya, lebih mudah lagi. Kalau kita sudah mengetahui keuntungan dan kita mengetahui atau menaksir eh, tingkat bunga yang kita inginkan atau tingkat bunga yang kita bisa perkirakan. Nah, rata-rata biasanya tingkat bunga yang bisa diperkirakan ya sekitar 13 atau 12% lah per tahun. Nah, itulah hasil dari NPV. Ini sama dengan cara satu dan cara dua. Kemudian kita akan mencari IRR-nya. Saya lihat itu sama dengan IRR. Nah, ini sudah muncul IRR. Kemudian tinggal kita blok dari tahun ke-0, ya, dari keuntungannya atau dari arus kas, biasanya kalau istilah umum yang digunakan, dari tahun ke-0 sampai tahun yang kelima. Tutup kurung, enter. Nah, 44%. Nah, sekarang kita mau mengartikan apa arti dari NPV ini dan IRR. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ya, dengan asumsi atau dengan keputusan yang diambil di mana NPV lebih daripada nol, artinya bahwa usaha tersebut itu layak untuk dikembangkan. Nah, layak berarti usaha itu menguntungkan, ya, layak untuk dilanjutkan. Sedangkan IRR di sini terlihat bahwa IRR ini adalah 44%. Nah, kalau misalnya IRR ini kurang dari bunga, di bawah dari bunga, ya, yaitu bunganya tadi itu kan 40% ya. Ini bisa dilihat bunganya yaitu 40%, sedangkan IRR itu 44%. Artinya bahwa IRR ini sudah di atas dari bunga. Jadi IRR lebih daripada bunga. Artinya apa? Artinya bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Oke, dengan demikian penjelasan saya mengenai NPV dan IRR. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya, agar sahabat semua mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai analisis data dan seputaran skripsi. Sekian dan terima kasih.